ketua kelas untuk menyiapkan ucapan salam terlebih dahulu. Dulu siap, kansam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Ananda? Ada yang sakit? Sehat semuanya? Masih semangat belajar? Baik, apakah ada dari teman-temannya yang tidak hadir pada siang hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Satu. Siapa yang tidak hadir? Apa keterangannya? Sakit. Baik, sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, Bapak meminta kepada Anda semua untuk mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan pada pembelajaran hari ini, yaitu buku dan pena yang berkaitan dengan matematika. Silakan dikeluarkan. Nah, silakan dikeluarkan buku dan pena. Untuk makanan dan minuman silakan disimpan terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini itu kita mempelajari materi tentang komposisi penerapannya. Nah, pada semua pada minggu kemarin, mohon maaf pada hari minggu kemarin itu Jumat kemarin itu kita sudah mempelajari materi tentang fungsi komposisi, dan sebelumnya juga sudah mempelajari materi tentang fungsi dan penerapan fungsi. Nah, masih ingat Ananda apa itu fungsi komposisi kemarin? Nah, mengenai materi fungsi komposisi kemarin apa yang Anda ketahui? Komposisi yang artinya apa kemarin? Gabungan, menggabungkan dua fungsi. Untuk fungsi komposisi itu, lambang dari komposisi itu dilambangkan dengan apa kemarin? Bulat kecil hitam itu ya, kami ada dengan bundaran. Nah, untuk rumus fungsi komposisi itu kemarin apa aja? Ada yang masih ingat? Apa aja kemarin? Untuk rumus fungsi komposisi apa aja kemarin? Oke, jawabannya betul? Nah, untuk materi hari ini itu kita mempelajari mengenai fungsi komposisi juga, tapi itu sudah masuk ke penerapan atau aplikasi dari fungsi komposisi itu sendiri. Nah, oke Ananda, untuk manfaat dari mempelajari fungsi komposisi ini minggu kemarin juga dapat sampaikan, yaitu ada beberapa manfaatnya atau keuntungannya dalam mempelajari materi ini. Pertama itu proses pembuatan tempe kemarin Bapak bilang, itu juga dikeluarkan di soal kuis kemarin dan jawaban kuisnya hampir benar semua. Nah, gimana pada pembuatan tempe itu Anda? Pernah Anda makan tempe kan? Nah, proses pembuatan tempe itu sebenarnya itu melalui konsep matematika Anda semuanya, melalui penerapan dari matematika. Apa tahapnya kemarin? Itu ada tahap editorial dan tahap proses dan tahap keseluruhan dari proses pembuatan itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari itu ada kaitannya dengan matematika. Kemudian untuk
pembuatan buku juga seperti itu, buku yang ada di depan Anda sekarang itu. Nah, itu juga melalui 2 tahap dalam pembuatan buku itu. Nah, itu juga berkaitan dengan konsep matematika. Kemudian, pernah Anda memiliki uang logam? Nah, uang logam bisa didaur ulang? Bisa? Bisa? Bisa. Nah, proses pendaur ulang uang logam itu juga merupakan pemanfaatan dari fungsi komposisi itu Anda. Nah, di mana pecahan logam itu campurannya itu dihancurkan terlebih dahulu menjadi serpihan kecil, kemudian pada mesin penghancur menyisikan logam magnetik yang memuat unsur labelnya, unsur label besi. Nah, lalu itu dikeruk dan dipisahkan. Nah, itulah proses pembuatan pendaur ulang uang logam itu. Nah, kemudian di dalam ilmu yang lain, fungsi komposisi juga bermanfaat dalam bidang ekonomi. Pernah belajar ekonomi? Nah, dalam perpajakan itu juga menggunakan konsep dari matematika. Jadi kesimpulannya apa Anda semua? Jadi semua ilmu itu pusatnya adalah matematika. Jadi matematika itu adalah induk segala ilmu. Jadi jangan Anda pernah merasa takut mempelajari matematika itu, karena matematika itu adalah seni yang dimiliki oleh seluruh mata pelajaran yang ada di dunia pendidikan. Nah, baik Anda semua, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan dari fungsi komposisi. Di sini Bapak akan untuk rumus itu sama dengan dasar kemarin fungsi komposisi, yaitu F bundaran Gx sama dengan F Gx. Kemudian G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini itu di dalam proses penerapan fungsi komposisi ini, rumus yang Anda gunakan itu yang paling utama, yang paling penting itu dalam penerapan adalah rumus yang kedua Anda, di mana G bundaran Fx sama dengan G Fx. Itulah rumus yang akan kita gunakan nantinya. Contoh soal. Nah, suatu proses pembuatan buku melalui 2 tahap, itu tahap editorial yang dilambangkan dengan fungsi F atau dinyatakan dengan fungsi F, dan dilanjutkan dengan tahap produksi yang dinyatakan dengan fungsi G jika pada tahap editorial dinyatakan dengan fungsi jika X tambah 5, dan pada tahap produksi dinyatakan dengan fungsi 4x tambah 3. Maka tentukanlah persamaan komposisi proses pembuatan buku.
Oke, perhatikan Anda semuanya. Nah, inilah salah satu contoh soal dari penerapan fungsi komposisi. Nah, apa soalnya di situ? Itu suatu proses pembuatan buku melalui dua tahap, yaitu tahap editorial, itu dinyatakan dengan fungsi F, dan dilanjutkan dengan tahap produksi, itu fungsi G. Nah, dan jika pada tahap editorial itu dinyatakan dengan fungsi atau persamaan 3x tambah 5, dan pada tahap produksi itu dinyatakan dengan fungsi atau persamaannya 4x tambah 3, maka tentukanlah persamaan fungsi komposisi proses pembuatan buku tersebut. Oke, penyelesaiannya Anda semua. Apa yang pertama kita ketahui dari soal? Apa yang kita ketahui dari soal? Diketahui dari soal. Diketahui dari soal. Kalau mau membuat, nah, kalau dalam matematika itu kita membuat apa yang diketahui itu harus rincian Anda semua. Dan diketahui pertama apa? Fungsi F. Suatu proses pembuatan buku melalui dua tahap, itu tahap editorial dan tahap produksi. Nah, itu suatu proses pembuatan buku melalui dua tahap, itu tahap editorial dan tahap produksi. Nah, terus di situ apa katanya? Pada tahap editorial dinyatakan dengan apa? Apa persamaannya? Apa persamaan tahap editorial? Enggak, persamaannya itu 3x tambah. Untuk tahap produksi dinyatakan dengan apa? 4x tambah 3. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari ini, apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu? Apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Yang pertama, tadi kita sudah menentukan fungsinya. Nah, di sini yang mana yang fungsi f(x)-nya? Pertama kita menentukan fungsi f(x)-nya terlebih dahulu. Yang mana f(x)-nya di sini? Baca soal lagi. Fungsi f tadi yang mana? Editorial kan? Kemudian produksi fungsi G. Jadi f(x)-nya mana? 3x tambah 5. Kemudian apa lagi? Gx-nya mana? 4x tambah 3. Nah, itu rencana awal kita untuk menentukan f(x) dan gx-nya. Setelah itu kita akan menentukan rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan komposisinya. Nah, mana rumusnya akan kita gunakan? Nah, karena di sini persamaan komposisi, fungsi komposisi proses pembuatan buku. Nah, perhatikan Anda semua. Nah, untuk proses pembuatan buku itu kita menggunakan rumus G bundaran Fx, bukan F bundaran Gx. Kenapa G bundaran Fx yang kita gunakan? Karena tahap produksi itu digabungkan dengan tahap editorial, maka akan menghasilkan sebuah buku. Kalau tahap editorial dengan tahap produksi akan digabungkan, itu tidak akan menghasilkan buku dia nanti. Apa yang akan dihasilkan? Oleh karena itu kita menggunakan rumus G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, G bundaran Fx sama dengan berapa tadi? G Fx. Oke, G Fx-nya berapa? Fx-nya berapa? 3x tambah. Masih ingat kemarin apa caranya? Koefisien dari G ini pertama berapa? 4. Berarti 4 kita kali dalam kurung 3x tambah 5. Siap itu ditambah 3. Oke. 4 kali 3x 12x. 4 kali 5 ditambah, jadi 12x ditambah 12x
X tambah 23. Jadi inilah persamaan fungsi komposisi dari proses pembuatan buku tersebut. Nah, sampai di sini yang ini ditanyakan? Paham? Kalau ini penting silakan dicatat dulu. Kalau merasa itu penting silakan dicatat dulu atau dipoto dulu. Oke, ada semua perhatikan. Kalau Bapak sampaikan itu pemecahan masalah itu ada 4 indikator seperti yang kita kerjakan di LKPD pada 3 pertemuan sebelumnya. Ada 4 indikator dari pemecahan masalah itu. Dan itu yang Bapak jelaskan tadi. Pertama kita menentukan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya, terus merencanakan strategi atau perencanaan dari penyelesaian soal itu, kemudian baru menentukannya, kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya tadi apa? Untuk membuat kesimpulan yaitu jadi persamaan fungsi komposisi proses pembuatan buku adalah adalah 12X tambah 23. Baik anak-anak semua, seperti biasanya, untuk lebih jelasnya itu akan Bapak bagi kembali dalam 6 kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang akan Bapak berikan. Untuk kelompoknya sama cowok itu ada berapa yang hadir hari ini? Cowoknya 6, 7, 8, 7. Nah, bahkan cowoknya itu gabung ke satu-satu kelompok di masing-masing kelompok. Ini satu kelompok, ini ke belakang juga satu kelompok. Hasbi gabung ke sini. Terus Bapak pilih dulu di sini, bukan membeda-bedakan antara yang hebat sama kurang. Tapi itulah ketentuan dalam kelompok, ada yang kemampuan tinggi dan kemampuan rendah di dalamnya. Untuk Enda itu silakan gabung di sampingnya siapa namanya, Bayu. Silakan Bayu gabung ke sini, bawa kursinya Bayu. Kemudian ini ke belakang 4, tambah 1 lagi Bayu. Kemudian Arif, silakan gabung ke sini Arif. Bagus sih Arif. Kemudian di sampingnya itu siapa namanya? Oke. Silakan ke sini Arif. Kemudian ini
Lah, perhatikan adalah tadi pokok tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu sebenarnya di awal pembelajarannya harus kita capai. Tapi lupa tadi itu tujuan pembelajarannya sudah dituliskan di LKPD, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi komposisi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran harus kita capai. Nah, untuk proses diskusinya itu sama dengan minggu sebelumnya, yaitu ada 3 tahap. Silakan dibuka KPD-nya. Itu ada proses tahap think atau berpikir. Nah, di tahap berpikir ini Bapak sampaikan kembali. Di situ Anda diminta untuk menuliskan apa yang Anda dapatkan dari soal atau dari masalah yang Bapak berikan itu. Nah, silakan Anda tuliskan sesuai kemampuan Anda sendiri. Kemudian untuk tahap kedua, di tahap awal atau tahap diskusi. Nah, itu tahap diskusi itu nanti Anda akan mendiskusikannya dalam kelompoknya masing-masing kembali. Nah, setelah itu ada tahap write atau menulis. Di tahap ini Anda menulis hasil kesepakatan dalam diskusi kelompok masing-masing. Nah, silakan kepada Anda untuk mengikuti tahap ini terlebih dahulu. Di tahap berpikir silakan dipikirkan apa-apa saja yang Anda dapatkan dari soal. Langsung kira berjalan ya. Sampai ini pada ya.
Mau. Jauhi. Baik penanda semua perhatian. Sudah selesai tahap timnya tadi. Kalau sudah selesai, silakan dilanjutkan. Ini adalah tahap kedua di tahap diskusi. Silakan diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing.
Nah, silakan dituliskan hasil diskusinya itu di kotak kosong di samping kanannya itu. Silakan dituliskan hasil diskusinya itu. Ya, kita ada kotak kosong tahap tahap itu tuh. Silakan dituliskan di situ. Silakan dituliskan.
Beda ada Pak. Bersyukur banget deh. Syukur apa? Baik, udah selesai semuanya. Kalau udah selesai, kita masuk ke tahap terakhir yaitu presentasi.
Dah. Padahal ya, ini sudah. Sudah. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke tahap terakhir dari diskusi kita, yaitu tahap presentasi. Di sini Bapak akan menunjuk. Ini Bapak tunjuk kelompok yang belum ke depan. Kemarin minggu kemarin itu rombongan sepak kelompok sepak kawan. Oke, untuk minggu ini. Kelompok Enda, depan. Enda udah kemarin. Bisa, ini ke depan. Lah, duduk lah. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Alisa. Oke, perhatikan semuanya, teman-teman. Apakah sama jawabannya semua dengan ini atau ada yang beda? Sama. Ada yang beda, ada yang sama. Oke. Jawabannya itu hampir benar.
Ya, namanya kita dalam kelompok pasti ada yang beda, pasti ada sama jawabannya. Untuk itu, mari kita bahas soalnya. Oke. Langsung Oke, kita bahas soalnya lah, perhatikan sebelumnya. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas dari dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan kertas setengah jadi. Nah, itu Bapak bilang tadi pada proses pembuatan buku itu melalui dua tahap, yaitu tahap setengah jadi dan bahan jadi. Tahap kertas dalam produksinya mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan berapa Fx-nya? Nah, itu kita ketahui Fx sama dengan 0,7x ditambah 10. Kemudian pada mesin 2 terdapat bahan campuran lain dengan mengikuti fungsi Px. Nah, Px sama dengan 0,02 x kuadrat ditambah 12x. Oke. Nah, kita perhatikan. Nah, di situ kita akan merencanakan penyelesaiannya dulu. Apa yang akan kita selesaikan dari permasalahan itu? Pertama, kita menentukan yang diketahui. Dan apa yang diketahui kan yang ini tadi. Kemudian apa yang ditanya dari soal itu ada poin A dan poin B. Dan poin A-nya itu apa? Berapa kertas yang dihasilkan jika tersedia bahan baku itu 50 ton. Yang kedua, jika bahan jadi di kertas mesin 1 itu 10 ton. Nah, berapa tonkah ya kayu yang sudah dipakai? Kemudian yang kedua, berapa banyak kertas yang dihasilkan? Nah, itu untuk soalnya. Nah, di sini kita menggunakan soal pertama. Jika bahan dasar kayu tersedia untuk produksi suatu kertas sebesar 50 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Lah, Anda perhatikan, tadi rumusnya apa kata Bapak tadi? Kalau kita itu G bundaran F, E, G, F, E. G, Fx-nya berapa? 0,7x tambah 10. G-nya itu berapa? 0,7 dalam kurung 0,02 x kuadrat ditambah 12x ditambah 10 tutup kurung. Nah, 0,7 kali 0,02 berapa? Ini kok. Oke. Dapat itu persamaan fungsi komposisinya. Setelah itu kita masukkan apa lagi Tuan Anda? Apa yang harus kita lakukan di situ lagi? Pertama kita masukkan baik, ini untuk menjawab soal yang D ya Anda. Soal yang A-nya apa? Soal yang A-nya itu Anda cuma memasukkan ini saja. 0,7x ditambah 10. 0,7 di situ berapa ton? 50 tadi kan? 0,7 kali 50 berapa?
Berapa? 0,7 kali 50. Berapa? Ini hilang 7 kali 5 berapa? Tambah 10. Jadi 45 ton. Kemudian ke soal kedua, kita masukkan lagi 0,04 plus X kuadrat itu 110, X-nya di situ. Oke, silakan kali-kalikan dengan HP-nya. 110 dikali 110 dulu. Oh, ditambah 8,4 kali 110. Berapa? 8,4 kali 110. Berapa? Nah. Ditambah 10. Ini lagi 0,014 dikali 12.100. Nol koma nol sampai balik. Nah, ditambah lah. Berapa dapat tuh? Seribu. 103,4. Nah, itulah hasil penyangkutan yang dihasilkan. Oke, karena itu untuk pembahasan KPD, nggak apa-apa. Kasih ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kasih soal yang lebih sulit nanti bisa dikerjakan. Baik. Untuk pertemuan berikut ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Materi yang kita pelajari itu yaitu sama yang juga lagi. Rumus fungsi komposisi masih ingat? Terus penerapan itu tadi dalam bidang-bidang apa saja? Nah, silakan sampai mau menyimpulkan. Nah, bisa silakan menyimpulkan atau beda atau yang lain. Ya, menyimpulkan materi nanti. Menyimpulkan materi pelajari hari ini. Siapa lagi tuh? Apakah F bundaran X itu sama dengan G bundaran X? Tidak. Saya masuk. Saya masih. Karena dia akan mengubah posisi yang berbeda. Nah, jadi itu untuk materi kita pada siang hari ini. Seperti kemarin, minggu kemarin, Bapak sudah berikan hadiah lagi kepada kelompok maju ke depan tadi. Bagi-bagi dong. Ya, kepada perwakilan kelompoknya. Bagi-bagi dong. Ini Bapak berikan pas ya untuk anggota kelompok itu kan 4 sampai 5 orang. Jadi Bapak berikan dia sendiri. Oke, ini. Nah, kalian Pak Kun. Nah, perhatikan semuanya. Oh iya, KTP-nya silakan dikumpulkan.
Lah, kumpulkan lahat kami gameplay. Kaya seperti kemarin saya dikeluarkan tentang sebuah lembar, kita tulis. Dua lembar. Saya dikeluarkan kertas dua lembarnya. Oh, Pak. Masa? Oke, anak-anak silakan dikerjakan. Itu ada satu soal. Yang soalnya masa waktunya. Ya, untuk cara menyelesaikan ada ABCD di situ. Kadang ini dari sini tuh lembar. Wah. Panjangnya sih kalau melalui kerja yang serius. Dua mau kira tapi memang tidak kan? Apanya? Mas. Hotel. Nah itu soal itu berkaitan dengan bidang ekonomi itu ada tunjangan. Kalau gue ada di mana? Safety kan? Oh gitu.
Pak, boleh permisi Pak. Kok, sudah disuruh dulu. Inilah jamnya Pak. Wah, wah nanti dia nanti lah. Apa zaman jalan dulu sih? Oke, udah selesai? Udah? Oke, bagi yang udah silakan dikumpulkan. Bagi yang belum silakan dikerjakan. Tidak kita minum boleh. Wow. Kata kita sih memasakan nanti. Oke, anak semua silakan dikumpulkan waktunya udah habis. Sok asik. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya kan? Iya. Oke, kita selesai semuanya. Kita dikumpulkan semuanya. Nah, perhatikan semuanya dan oke, perhatikan. Baik, perhatikan semuanya apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini tentang fungsi, komposisi, dan penyerapan. Fungsi, komposisi. Baik, betul. Untuk kesimpulan tadi yang disampaikan oleh temannya itu harus. Baik, anak-anak semua, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari materi tentang fungsi inverse. Fungsi inverse ini masih berkelanjutan dari materi fungsi dan posisi. Tapi
First na lang kayo balikan na nandito. Babaw. Narinig ka na pabiyayaan kita sa nasyan na hindi mo na utas na lagi kuragan dan kesabaran. Pagpagay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oy,